Allahu Akbar, Allah. Bagian kedua. Penyiapan alat sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat peduli, salah satu bagian yang tidak bisa kita kesampingkan dalam mensukseskan kegiatan penyembelihan dalam rangka ibadah kurban di Zulhijjah adalah penyiapan alat-alat yang dibutuhkan. Nah, kita akan bahas seputar bagaimana alat-alat pendukung dalam penyembelihan yang sesuai standar minimal, sehingga itu akan memudahkan proses penyembelihan dan juga memberikan efek yang positif bagi hewan kurban, sehingga proses penyembelihannya bisa lebih cepat, tidak menyiksa, dan tentunya meminimalisir terjadinya insiden yang tidak kita harapkan. Oke, kita akan mulai dari jenis-jenis pisau yang kita gunakan, karena pisau menjadi salah satu komponen penting dalam proses penyembelihan atau penanganan hewan kurban. Pisau itu digunakan dalam beberapa fungsinya masing-masing. Masing-masing pisau memiliki kegunaan yang sebaiknya tidak dicampur adukan. Di sini saya sudah tampilkan ada 3 jenis pisau. Ada pisau boning. Pisau boning ini fungsinya adalah untuk melepaskan daging dari tulangnya. Dalam beberapa kegunaan juga, kalau untuk di Indonesia cenderung ini jadi multifungsi ya. Kita bisa gunakan juga untuk proses melepas kaki, kepala gitu ya, dengan menggunakan pisau ini, sehingga melepas kaki dan kepala itu tidak perlu menggunakan kampak. Jadi kita akan memotong langsung pada sambung-sambungan sendi. Nah, dengan ujung pisau yang tipis, kemudian ketajaman yang cukup, nah ini bisa melepas kaki dan kepala dengan mudah tanpa harus menggunakan kampak, menghancurkan tulangnya, dan juga aman juga untuk pisaunya. Kemudian berikutnya ada pisau skinning atau pisau untuk menguliti. Ini adalah jenis pisau untuk menguliti. Bentuknya dibuat cukup aplikatif ya untuk proses menguliti dengan ujung melengkung, dan ketajamannya biasanya hanya ada di bagian ujungnya dengan ketajaman yang medium. Jadi tingkat level ketajaman berbeda-beda antara tiap pisau sesuai dengan peruntukannya. Untuk pisau skinning ini ketajamannya biasanya ada di bagian ujungnya saja, dibuat melengkung agar saat proses pengulitan dia bisa mengikuti alur kulit, jadi menghindari robeknya kulit. Kalau pisaunya runcing, itu akan cenderung resikonya lebih besar kulitnya robek. Tapi kalau pisaunya melengkung seperti ini, sehingga proses pengulitan bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada juga pisau sembelih. Sini saya tampilkan pisau sembelih. Nah, pisau sembelih ini khusus digunakan untuk menyembelih saja, tidak diperkenankan untuk digunakan dalam hal-hal yang lain. Tidak digunakan untuk menguliti, tidak diperkenankan untuk digunakan untuk melakukan boning, menurunkan daging, juga tidak diperkenankan untuk melepas kaki dan kepala. Ini khusus digunakan untuk menyembelih saja, karena memang dia memiliki spesifikasi yang khusus. Dia ketajamannya sangat baik, namun juga sangat rapuh. Jadi tidak bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan beban terlalu keras. Jadi khusus digunakan untuk penyembelih saja. Nah, lalu bagaimana standar ketajaman pisau sembelih? Standar penyembelihan pisau sembelih yang paling standar adalah dia bisa membelah kertas. Ini kertas APS. Kertas APS bisa kita belah, tarik lurus tanpa jeda. Kita contohkan ini. Oke. Oke. Oke, dia bisa membelah kertas dari atas sampai ke bawah. Level ketajamannya, dia bisa level ketajamannya tinggi sehingga bisa memudahkan proses penyembelihan. Nah, alat berikutnya yang harus kita siapkan adalah sharpening stick. Sharpening stick itu banyak modelnya, banyak bentuknya.
Ada yang bentuknya pipih seperti ini, ada juga yang bulat, ada juga yang agak gepeng kecil. Jadi gunakan yang manapun sesuai dengan kenyamanan Anda. Intinya ini merupakan salah satu peralatan wajib yang harus dibawa dalam proses penyembelihan. Dan ini juga digunakan dalam berbagai macam proses selanjutannya. Dalam proses boning, dalam proses cacah, sharpening ini tetap harus ada. Kenapa? Karena memang sharpening ini bisa memberikan efek instan menajamkan pisau saat kita bertugas. Kita ambil contoh seperti ini. Pisau ini kondisi tidak tajam. Nah, ketajamannya beda. Oke. Kita akan coba untuk diasah dengan sharpening. Pisau yang tadinya tidak tajam, kemudian dia kembali ketajamannya. Karena dalam beberapa kejadian bisa jadi pisau ini membentur tulang saat misalnya ada pisau saat proses penyembelihan, kemudian dia menyentuh tulang, atau saat memboning dia bergesekan dengan tulang, atau saat mencacah dia bergesekan dengan talenan berkali-kali sehingga ada pengurangan ketajaman. Itu perlu dikembalikan lagi ketajaman menggunakan sharpening stick. Kita ambil contoh misalnya ini tadi sudah tajam. Nah, dia misalnya terkena tulang sehingga dia tumpul kembali. Dia tumpul kembali. Saat itu berarti kita harus menyiapkan sharpening stick untuk melakukan pengasahan. Nah, tajaman bisa kembali seperti itu. Oke. Semoga kita dimudahkan dalam proses pelaksanaan kurban tahun ini. Terima kasih.